Ya, kalau gue bikin video nih, belain Pram, gak laku. Oke. Giliran gue ngatain Kang Emil, laku. Padahal sama ya tujuannya sebenarnya. Kalau ngatain Kang Emil gak substansial, kayak cuma ngata-ngatain aja, ye ngomongin janda lu kayak gitu-gitu. Tapi laku. Ngomongin Pram, terus Jabodetabek, kecil viewsnya. Wah, capek deh udah. Udah gue serang aja deh Kang Emil kan gitu. Pokoknya jedak-jeduk ini berarti anak muda. Repot juga Pak. Jedak-jeduk terus nanti PPN-nya naik dan seterusnya. Tapi aku melihat begini. Nah, ini negara demokrasi, kita perlu juga lihat, dengar bagaimana diskursus ini berkembang tentang perlu tidaknya partai anak muda. 2024 doang anak muda gagal. Nggak geser bos. Dari Mulyono ke anaknya. Kan posli anak muda. Nah itu makanya perlu diperhatikan nanti di 2029 tadi kutukan saya itu harus diperhatikan betul. Gitu. Oke, kita coba akan bergeser sedikit topiknya tentang politik progresif lewat budaya pop. Bisa atau enggak? Ya, kalau gue pengen dari Gamal tadi menarik. Jadi sebenarnya yang lu lihat anak muda ini tuh tertarik dengan isu apa sih di politik sebenarnya? Gitu. Ya dinasti dia nggak peduli banget juga. Nggak peduli ya. Gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang tertarik? PPN naik kayaknya. PPN Peduli nih kayaknya nih. Kayaknya nggak peduli juga dah. Oh nggak peduli. PPH naik. Oh itu mungkin. Ya PPH. Tapi kan kalau gue lihat sekarang TikToknya Gibran misalnya nih. Dia bikin video jedak-jeduk. Ya itu kan komennya kan gila ya seru banget Indonesia. Wapresnya sekeren ini gitu. Jadi yang itu kan budaya pop kan. Yes. Jadi ya udah jedak-jeduk aja. Jedak-jeduk. Ya asik-asikan lah pokoknya. Ya Mas Pram kan juga JJ terus. JJ terus. Ini gak sehat sebenarnya nih. Tapi berhasil gitu. Berhasil ya. Oh, gagasan mah 10%, 90%-nya kan budaya populernya itu lagi JJ, lagi jedak, lagi koplo ya kayak gitulah. Ya itu sih. Ini gak substansial tapi memang efektif banget. Jadi ya gue yakin rate influencer politik akan terus naik 5 tahun ke depan nih karena ya makin rame pasti, makin dibutuhkan lah gitu. Makin membutuhkan. Ya, kalau gue bikin video nih, belain Pram, gak laku. Oke. Giliran gue ngatain Kang Emil, laku. Padahal sama ya tujuannya sebenarnya. Kalau ngatain Kang Emil gak substansial, kayak cuma ngata-ngatain aja, ye ngomongin janda lu kayak gitu-gitu. Tapi laku. Ngomongin Pram, terus Jabodetabek, kecil viewsnya. Wah, capek deh udah. Udah gue serang aja deh Kang Emil kan gitu. Jadi, berarti lu ngeliatnya anak muda emang makin tidak substantif. Iya. Iya. Dan nanti kalau gue kapan-kapan nyalon pilkada ya gue bakal joget-joget juga. Itu kan fakta menyedihkannya begitu. Fakta menyedihkan. Gimana sistem politik market driven ya? Mau gimana lagi ya? Kalau dari Mas Eno melihatnya budaya pop ini, tadi bilang tadi tuh, yaitu tidak jeduk laku ya. Itu gejala populisme yang menarik ya. Artinya memang kita dibiasakan melalui tahun-tahun elektoral ini untuk semua aktor politik kita itu mengikuti tren pasar. Ya agak berbahaya. Ini menurutku berkorelasi juga dengan menurunnya party ID di hampir semua negara demokrasi. Tidak hanya di Indonesia, anak muda dimanapun semakin males mengkaitkan atau mengidentifikasi diri dengan parpol. Yang mana buat aku kalau kita sepakat dengan demokrasi sebagai rule of the game, harusnya pilar yang penting partai politik. Bagaimana partai politik bisa mewakili platform yang tegas, yang jelas, karakter satu parpol dan parpol yang lainnya itu bisa dibedakan, dan otomatis punya sistem pelembagaan yang clear. Kaderisasinya gimana, caranya untuk reach out massa, komunikasi publiknya gimana, ke anak muda segmen gimana, ke orang tua gimana. Nah kalau sekarang PR-nya di partai-partai politik kemudian kesulitan untuk menggambarkan itu, perbedaan-perbedaan satu sama lain, kebijakan, semuanya memutuskan untuk menjadi satu kekuatan politik yang besar, repot lah. Artinya anak muda akan semakin kesulitan untuk melihat apa sih bedanya ini satu partai dan partai yang lain. Apa sih kenapa kok aku harus gabung partai yang ini dan bukan partai yang itu. Bagaimana mengidentifikasinya. Nah penyakit ini menjadi penting untuk diselesaikan karena akan berkaitan sama pola itu. Pendekatanku aku membayangkan secara kelembagaan ya. Jadi bukan reaktif per pemilu kita akan berubah isu. Tetapi secara kelembagaan kalau itu dibenahi maka ekosistemnya pun akan baik. Anak mudanya akan bisa melihat isu dengan lebih substantif.
Nggak hanya dengan isu-isu non substantif yang Pak Gamal tadi bilang. Kita ngomongin apa pokoknya jedak-jeduk ini berarti anak muda. Repot juga Pak. Jedak-jeduk terus nanti PPN-nya naik dan seterusnya. Tapi aku melihat begini, ada suatu angin segar harapanku pada saat melihat peringatan darurat beberapa waktu yang lalu. Itu isu yang sangat kelas menengah Pak. Isu yang selama ini orang selalu bilang, oh demo besar itu baru akan terjadi kalau menyangkut urusan perut. Nah kemarin itu masalah pilkada Pak, itu bukan urusan perut. Dan tidak ada waktu untuk mengkondisikan demo. Artinya habis rame hari ini, besoknya langsung demo besar. Artinya itu organik betul. Nah aku merasa bahwa ada suatu harapan bahwa jangan-jangan di isu-isu yang begitu krusial, anak-anak muda ini bukan nggak mau tahu kok. Cuman mereka yang memutuskan untuk kayaknya belum waktunya deh aku ngomong. Kayaknya aku masih bisa diam deh. Kayaknya aku mau wait and see dulu deh. Ada situasi itu. Secara struktural memang susah Pak sekarang jadi anak muda yang kritis. Tuntutan zamannya beda dengan kalau kita mau kembali ke romantisme 45 atau romantisme 98 itu tuntutannya beda Pak. Ini sekarang lapangan kerja makin sulit. Orang mau kerja ada sekarang belum selesai satu persoalan AI muncul. Konten kreator susah. Ini Pak Gamal termasuk yang luar biasa Pak. Bisa terus di TikTok itu menjadi ini. Nah, yang lainnya kesulitan. Terus orang yang teman-teman yang kuliah dituntut untuk cepat kerja, untuk cepat nikah, cepat ini. Udah nikah dituntut cepat punya anak. Sehingga problem struktural dan kulturalnya banyak. Nah, buat aku ini kompleks, gak bisa selesai hanya dengan satu sudut pandang ya. Tetapi selama ini tidak selesai, maka semua elit politik yang berpikirnya electoral base orientasinya akan menggunakan cara-cara seperti ini. Yang mudah untuk dilakukan, yang itu terbukti efektif, ya daripada repot-repot edukasi, mencerdaskan kehidupan bangsa, jedak-jeduk aja Pak menang. Itu akan terus dilakukan kalau ekosistemnya tidak dibenahi. Buat aku itu multi kompleks persoalannya. Itu Pak. Oke. Nah untuk mungkin ideal tadi kalau kita melihat bahwa, atau ideal sama Gamal sama Mas Erik juga bisa, bahwa ya ternyata akhirnya anak muda tidak substansi melihat isunya gitu. Tapi kalau kita lihat di media sosial yang penting joget-joget, Pak Prabowo joget-joget, Donald Trump joget-joget, ya kan. Dan ada fenomena bahwa ketika ada kritikan dijadiin bercandaan juga gitu. Kayak Kaesang tiba-tiba pakai baju anak Mulyono gitu kan. Itu kan sebenarnya hal-hal pop banget yang bercandaan, kritikan jadi bercandaan. Nah untuk bisa mempersatukan anak muda perlu gak sih sebenarnya ada satu partai yang anak muda? Ya kemarin sempat ada sih katanya. Ya cuman isinya orang tua juga akhirnya gitu kan. Kalah juga dengan market driven ya. Perlu gak sih ada akhirnya nih bener-bener yang anak muda gitu, anak muda banget gitu yang mengajari secara substansi dan melahirkan tokoh-tokoh anak muda juga untuk bangsa Indonesia gitu. Dari Aidil, Gamal dan Mas Erik gimana? Iya. Jadi kalau ditanyakan apakah perlu ada partai anak muda, ini tentu perlu nggak perlu. Dalam artian mau ada tentu ada pro kontra, mau nggak ada juga ada pro dan kontra. Tapi yang perlu kita lihat adalah pertama, Indonesia kan negara demokrasi dan partai politik ini menjadi vehicle untuk orang pada akhirnya menyampaikan aspirasi dan kepentingannya agar di negara ini ada perubahan dan perbaikan sesuai dengan apa yang dia yakini kan. Namun memang kalau dikatakan partai itu berdasarkan identitinya anak muda, yang jadi problematik kan usia ini berubah terus. Itu tadi, mungkin saya hari ini bikin partai anak muda, kan pada suatu titik saya pasti tua. Dan bagi saya segmentasi partai berdasarkan usia, saya belum tahu ya kalau di negara-negara lain, tapi kayaknya suatu konsep yang masih sangat abstrak dan perlu diskursus lebih lanjut. Karena pertanyaannya, kalau dari zaman dulu founding fathers kita, malah kan pendiri partai itu toh anak muda juga gitu kan. Kita coba cek lah Soekarno waktu mendirikan partai usia berapa dan partai-partai lain oleh para pelopornya itu ketika didirikan pada usia berapa kan. Nah sehingga bagi saya sebenarnya tidak perlu ibaratnya kalau dikatakan partai itu didirikan dengan alasan karena anak muda butuh keterwakilan. Karena toh anak muda sekarang bisa masuk juga di partai existing. Misalnya Mas Seno berkiprah di satu partai politik tertentu kan terakomodasi juga. Dia bisa mengadvokasi isu-isu anak muda melalui pilihan partai politiknya. Namun meskipun begitu ya ini negara demokrasi, kita perlu juga lihat dengar bagaimana diskursus ini berkembang tentang perlu tidaknya partai anak muda. Seperti itu mungkin. Dari Gamal mungkin apa takutnya nanti ada partai anak muda caranya semua jedak-jeduk gitu.
Tapi kan terbukti gagal. Sekarang ya sama juga lah dia. Bedanya apa kan? Jadi nggak perlu sih, udahlah. Terlalu repot lah, udahlah nggak usah. Terlalu repot ya. Iya. Terlalu repot. Tapi benar itu ya, masih muda mendirikan, pas udah tua malah diri partai masing-masing kan. Tetap anak muda juga disebut ya, padahal udah ubanan segala macam. Iya, lagi kan Gerindra punya Gerindra mudanya, ada Banteng muda dan lain-lain. Cukup lah gue rasa. Cukup sih. di sana ya. Karena kan anak muda juga pikirannya beda-beda. Gimana mau disatuin kan? Ya. Lagi juga gue rasa kalau gimmick satu gimmick itu udah gagal nggak mungkin diulangin lah. Karena ya nggak akan berhasil juga kan. Oke, nah menarik nih. Bener gak Mas? Bakal gagal juga gak ke depannya ketika udah gagal nih tadi gimmick-gimmick kayak gitu bisa 5 tahun ke depannya 2029 Mas Erik melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat lintasan sejarah ya, anak muda hadir di politik itu kan untuk geser gantian lah, gantian dong kan. 45 tuh geser dari penjajah Jepang ke Republik kan. 65 geserin Orde Lama ke Orde Baru, kan perannya anak muda juga. 98 geser juga dari Orde Baru ke Reformasi. 2024 doang anak muda gagal, nggak geser bos, dari Mulyono ke anaknya. Kan posli anak muda. Nah itu makanya perlu diperhatikan nanti di 2029 tadi kutukan saya itu harus diperhatikan betul. Kita harus studi itu secara akademik lah, bukan akademik. Tapi yang jelas kehadiran partai anak muda nggak perlu lah. Ya tadi, makanya kan kalau sekarang diriin partai gamal gitu ya, pas dia mau jadi capres sudah bukan anak muda lagi, nggak dipilih lah kira-kira kayak gitu. Tapi biasanya sih Belanda, di Jerman, di beberapa negara Eropa tuh punya organ kepemudaan, saya parpol. Itu normalnya begitu. Cuma bedanya kalau di sana pendanaan negara terhadap partai politik itu termasuk sampai kerangka programatik. Jadi kalau dia punya sayap parpol anak muda, perempuan, riset, itu dikasih insentif program. Nah untuk pendidikan politik, untuk riset dan lain sebagainya. Nah persoalannya kalau di Indonesia kan skema kelembagaannya nggak muncul. Ada sayap partai anak muda isinya ya mungkin berproposal ke seniornya kan. Feodalisme lagi, senior kan gitu istilahnya kan. Nah itu yang perlu dilembagakan lain bahwa saya kira anak muda perlu hadir itu untuk geser sesuatu. Karena di rezim politik itu kan yang paling penting sirkulasi elit itu berjalan reguler dan tidak itu saja. Gantian lah kira-kira. Nah itu lintasan sejarah semua peran anak muda berhasil geser rezim kecuali 2024. Dan saya kira penting untuk mensupport organisasi sayap muda partai supaya dia sangat kuat untuk melakukan kaderisasi, pendidikan politik dan lain sebagainya. Dan negara bisa support itu kira-kira. Oke, mungkin kan ya ada yang tambahin? Masih lanjut sih mungkin tentang apa ya kalau teman-teman punya ide aja sih. Tadi kan pada ngomongin soal kampanye tidak substantif dan selera market tidak substantif. Nah, tapi kan itu gimana pun juga konsekuensi dari demokrasi itu sendiri kan. Maksudnya demokrasi yang kita pakai lah setidaknya gitu. Nah mungkin nanti dari Mas Erik dan teman-teman juga bisa sharing kayak sebenarnya menurut teman-teman semua di sini sistem pemilu kita tuh udah bagus. Atau sebenarnya ada yang perlu diubah sih dari situ yang bisa membuat lebih make sense nih gitu. Karena kan kayaknya kalau sekarang orang nganggepnya juga ini udah gak masuk akal banget. Kita tempur cuman di 3 hari terakhir, seminggu terakhir itu udah gak make sense menentukan 5 tahun kerja. Kayak tadi Seno sempat ngomong, lupa ya di sini apa off the record tadi. Ngomongin soal bagaimana ada politisi yang sebenarnya tidak berorganisasi, tidak berpartai, tapi jagoan elektoral. Karena toh elektoral kan cuman game 3 bulan, sebulan, seminggu terakhir gitu loh. Nah apakah sistem pemilu kita tuh ada yang perlu diutak-utik untuk ini akan bikin lebih sehat nih kayaknya kalau kayak gini gitu. Betul, mungkin dari Erik dan yang lain-lain bisa. Dan yang paling menarik kalau kita lihat pilkada kemarin di hari terakhir itu udah kayak konser di mana-mana gitu loh. Gue udah gak melihat bahwa itu adalah kampanye akbar. Tapi bagus-bagusan artis, ya kan. Jadi bayangin di dalam 1 hari itu konser musik. Kan ini pengalaman, jadi kemarin gue tuh ada acara di Jakarta pengen ngundang artis, semua full. Semua full, bahkan vendor musik, panggung full. Karena apa? Hari itu kampanye akbar di mana-mana.
Gila, ada festival musik serentak satu hari. Nah, itu gimana Mas? Maksudnya apakah ini apakah perlu diubah gaya-gaya kampanye atau sistem pemilu kita? Ya, mungkin dari Mas Erik. Ini dari tadi live ya? Enggak. Saya kalau live mau narik beberapa pernyataan yang tadi itu. Nah, kira-kira anak muda kalau kritis kayak gitu. Agak sulit bener. Kalau dari sistem pemilu agak sulit mengubah gaya kampanye. Karena itu kan sebenarnya natural dan perkembangan zaman ya. Hampir nggak bisa kita meregulasi itu. Sangat sulit lah. Misalnya Kalau yang tadi, milih jadinya partai misalnya. maksudnya tadi yang gaya kampanye. Kalau yang memilih jadinya partai nanti. Kayaknya nggak perlu konser deh. Nggak perlu konser, betul. Kan nggak nyampe 1.000 orang ya, berarti perlu duduk untuk voting. betul. Tapi catatan pentingnya kan begini. Kemarahan anak muda atau kekecewaan itu di rezim pemilu itu tidak ada salurannya. Misalnya tarik aja ke pilpres. Dari 3 calon itu ada nggak sih yang jadi antitesisnya? Misalnya kayak gitu. Dan itu sangat kuat. Misalnya. Katakanlah anak abah. Tapi kan gerakannya udah kuat juga tetap belum bisa. Nah sebenarnya kan karena capres itu di dalam tanda kutip di semua penentuan ke capres dan kepala daerah itu ada di ranah partai. Nah, nggak ada saluran bagi orang-orang yang tadi, yang tidak suka partai, yang apa segala macam ya. Termasuk ketika muncul kandidat alternatif tuh nggak ada, sehingga kemudian orang mau milih siapa. Di beberapa tempat pilkada, kolom kosong bisa menang. Itu ketika diorganisir, itu ada salurannya. Tapi di yang lain nggak. Nah, agak sulit. Nah, kecuali tadi betul, misalnya nggak perlu konser kalau pemilihannya lewat DPRD misalnya. Tapi kan itu mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut. Apakah itu memang jadi kebijakan yang strategis atau enggak. Nah itu yang agak sulit. Sebenarnya pemilu harus mampu menghadirkan calon-calon alternatif atau enggak. Kalau ruang masuknya itu hanya lewat partai politik, terlebih ada banyak threshold gitu ya. Agak sulit menemukan kandidat-kandidat alternatif yang itu bisa merepresentasikan kegelisahan, kekecewaan, kemarahan publik lah yang terlembagakan lewat pemilu. Seno dulu coba yang di dalam partai, Seno. Kemarin calon-calon yang muncul nih selama kontestasi ini, itu calon yang buat kamu sendiri puas, satisfied, atau kamu sebenarnya punya nama lain tapi dia nggak nyampe nih di sana. Kenapa? Apa ada harus diubah dari sistem pemilu kita? Satu, kalau aku ya menanggapi dulu masalah partai anak muda sama orang tua tadi. Aku doang ini yang belum ditanya tentang Oke, boleh. Kalau aku nggak perlu ya ada partai anak muda. Karena bicara anak muda itu idealnya menurutku isu base. Kalau dia dikotakkan jadi satu lembaga, malah kemudaannya hilang. Dia bisa di mana-mana nih, tapi isunya apa yang dia perjuangkan. Nah, nilai-nilai karakter itulah yang membedakan anak muda atau enggak. Nah, dalam konteks ini, maka logikanya kalau kita buat partai anak muda, kita harus hati-hati. Jangan-jangan nanti ada orang-orang yang nggak terima bikin partai orang tua. Repot Pak. Jadi ini gimana ini? Karena identitas masalah umur ini nggak jelas. Buat aku, menurutku enggak lah. Tapi dari karakter juang, dari ide itu yang menurutku membedakan anak muda dan enggak. Itu yang pertama. Nah, problem pemilu kita ini menjadi repot. Salah satunya karena juga harus di dalam tahapan pemilu sebelum kita melihat ada situasi hari ini itu kan free rider elektoral banyak. Yang aku bilang tadi, banyak orang-orang yang besar karena elektoral. Itu. Tapi nggak ikut serta dalam merawat organisasi kepartaian, kelembagaan partai, nggak ikut terlibat di situ, tetapi menjadi besar karena momen-momen elektoral. Siapa misalnya namanya Jokowi, yang aku sebut nama. Nah, momen elektoral, tapi dalam konteks pelembagaan dia tidak terlibat. Nah, dalam hal itu merepotkan dalam konteks membangun kesadaran politik di tengah masyarakat. Kenapa? Orang jadi tidak melihat substansi perjuangan konsistensi selama ini ngomongin apa. Tapi ingatnya jadinya merawat ingatan jangka pendek. Mendekati pemilu, dikebiar uyah, melakukan berbagai hal yang menyenangkan masyarakat dengan harapan hari H nyoblos dia. Itu aja. Nah, buat aku ini repot. Maka kalau tadi ada wacana yang berkaitan dengan pelembagaan dulu, aku mengusulkan nih, kita harusnya bisa tuh partai-partai didorong untuk menguatkan kelembagaan. Hari ini kan semua orang bisa bikin partai tapi hanya bermodal ketokohan, tapi kelembagaannya nggak jelas.
Aku mencoba membuat ini, negara itu menggunakan APBN kan punya anggaran alokasi untuk bantuan politik. Nah, bikin saja sebenarnya kriteria kelembagaan partai yang sudah ideal itu seperti apa. Bagi partai-partai yang tidak melakukan kelembagaan partai, jangan dikasih banpolnya. Dengan hal semacam ini, otomatis partai-partai akan terdorong untuk membuat kelembagaan. Otomatis karakter partainya akan muncul. Partai ID-nya akan semakin kuat. Kaderisasinya akan semakin baik. Karena fungsi partai politik di dalam negara demokrasi itu menghasilkan pemimpin. Buat aku pendekatannya harus begitu. Kalau partai politik gagal menghasilkan pemimpin, yang berlaku hukum rimba. Siapapun orang yang kuat, siapapun orang yang dianggap strongman, orang yang di tengah masyarakat bisa menguasai, dialah yang akan jadi pemimpin. Nah, fungsi parpol sebenarnya melakukan filtering. Ini orang cocok nih, punya latar belakang begini, sejarahnya begini, perjuangan. Tapi itu kan belum terlalu didorong di negara ini. Itu yang pertama. Maka kalau PR ini belum selesai, maka kalau kita membayangkan pemilihan kepala daerah dengan menggunakan hanya suara DPRD yang menjadi perwakilan parpol, ya ini bukan berarti kita mengurangi money politik. Kita hanya menggeser money politik dari tengah masyarakat, digeser ke elit politik lah. Money politiknya. Belum tentu itu kemudian tidak berbiaya murah. Tidak berbiaya mahal. Satu orang, satu kepala anggota dewan misalnya. Pengondisiannya berapa duitnya. Kalau di-compare dengan di tengah masyarakat, hanya selama ini sirkulasinya di rakyat. Kalau pemilihannya di DPRD, sirkulasinya di elit. Gimana itu ngitungnya ke DPP setorannya berapa, ke DPW-nya berapa, ke antara anggota dewannya berapa. Itu tetap akan besar. Jadi buat aku problem pertama yang harus selesai, masalah pelembagaan partai dulu untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Partainya harus beres dulu nih. Hari ini kan repot, kepercayaan publik terhadap partai politik terus menurun. Ini yang harus diperbaiki. Kalau ini udah beres, baru kita bicara pemilu yang ideal, kita bisa. Kalau enggak gini, kita akan muter-muter terus. Gimana yang ngurangin jejak-jeduk pada saat pemilu, ngurangin gini, nggak bisa dilawan. Itulah konsekuensi one man one vote yang mana menjadi PR kita untuk melakukan pendekatan secara struktural. Kalau aku di situ, posisinya di situ. Itu. Thank you. Oke. Silakan Aidil. Ini berarti yang masalah apakah kita perlu merubah sistem politik. Iya. Yang pertama, tentu sebagai sebuah negara bangsa kan pasti kalau dikomparasikan secara global kan tiap negara punya keunikan dan punya warna, punya akar masing-masing. Kalau dikatakan realitas politik hari ini, tadi juga disinggung oleh Mas Seno, kita tidak bisa mungkiri. Satu, memang pilkada kemarin banyak golput, angka golput sangat tinggi, partisipasi politik itu sangat rendah. Yang kedua, money politik juga terjadi. Nah, kalau kita melihat fenomena-fenomena tadi, kalau pertanyaannya apakah kita perlu perubahan, tentu mengevaluasi dan mengkoreksi itu perlu. Apakah outcome-nya nanti berubah atau tidak, ini kan perlu pendalaman yang lebih lanjut. Tapi kalau tadi ditanyakan boleh apakah ada ide bagaimana mengusulkan agar ini bisa lebih baik, bagi saya hari ini pendidikan politik praktis itu bahkan perlu dilembagakan, dimasukkan melalui pendidikan formal malah. Saya ingat mungkin waktu saya SD, SMP, SMA itu kan ya kita belajar PPKN kan dan lain-lain. Tapi memang bagus masalah nasionalisme dan kewarganegaraan. Namun belum begitu menjurus tentang apa itu politik praktis, apa urgensi kita memilih kandidat berdasarkan kriteria tertentu. Bagi saya itu tidak nyentuh. Karena bagaimanapun, misalnya kalau kita katakan tadi, kita hanya memilih caleg yang jedak-jeduk atau calon yang jedak-jeduk. Pertanyaannya begini, saya yakin semua kandidat itu punya semua menu di etalasenya. Mereka punya dokumen yang sangat komprehensif tentang apa visi misinya. Mereka punya kemudian program kerjanya apa. Kemudian punya berbagai hal yang dibutuhkan oleh seorang kandidat. Masalahnya kan apakah masyarakat mau mengakses itu? Kalau kita katakan sosial media sekarang sebagai sebuah sungai yang sangat besar. Ada konten substantif di situ dan ada meme kucing. Ya pasti kita nonton meme kucing. Gitu kan? Pertanyaannya pada akhirnya kalau dikatakan kita mengatakan problemnya di kandidat, sebenarnya ya kita semua bertanggung jawab. Karena itu tadi, tidak, misalnya kita berkaca pilpres, bicara pilkada, saya yakin tiap kandidat itu punya blueprint yang berlembar-lembar tentang gagasan konkretnya untuk masyarakat. Pertanyaannya, masyarakatnya mau mengkonsumsi itu tidak? Sehingga pada akhirnya tadi, para calon berpikir bagaimana nih merich masyarakat, ya pilihannya jedak-jeduk tadi misalnya, karena menyuapi muatan yang sangat besar ini nggak masuk di masyarakat. Sehingga saya mau underline yang tadi, kita kembalikan lagi. Karena kita punya saluran edukasi resmi melalui lembaga pendidikan formal, SD, SMP, SMA, bagi saya pendidikan politik praktis, urgensi kepartaian dan lain itu perlu diberikan bobot yang sangat serius di sekolah. Biar pada akhirnya mereka teredukasi, tahu meskipun belum memilih, tapi mereka sudah mengimajinasikan
sistem politik praktis yang ideal itu seperti apa? Sehingga nanti mau cara berkomunikasi bagaimana, tapi di hulu pemilihnya ini udah kita tata dan perbaiki juga. Itu mungkin usulan dari saya. Oke, Gamal. Kalau soal golput mungkin kali ya, nyambung soal golput kan tinggi nih. Golput tinggi kan sebenarnya karena banyak orang kapok milih gitu. Udah milih, salah anak abah nih, udah milih PKS, PKS-nya gabung. Kan kacau tuh. Kira-kira mungkin gak sih koalisi itu dipermanenin misalnya? Perlu dikaji lah, biar jangan kabur gitu. Enak bener kan? Terus kalau tadi Mas Aidil juga mantap lah, PPKN mungkin karena banyak orang tuh nggak ngerti. Gua milih juga tetap cari makan sendiri. Padahal kan PPN naik kan lumayan juga ya. Gue sih kesel juga sebenarnya, tapi ya mau apa? Gue bisa apa gitu kan? Ya itu perlu dan kalau utip omongannya Fahri Hamzah ya, sebenarnya pileg ini juga nggak jelas kan. Pileg DPRD itu kan calonnya banyak banget, orang nggak bisa berdebat. Kenapa nggak dibikin per distrik? Tiap partai satu gitu misalnya. Tapi kasih fasilitas buat orang tuh debat gitu loh. Jadi gue tuh kadang sedih ngelihat banyak calon-calon caleg datang ke sebuah kampung cuman buat senam sama ibu-ibu. Temen gue udah senam nih 3 jam 2 jam tetap kalah juga gitu. Kan kesian gitu. Ya ini gue sih bukan ahli tata negara tapi ini benar-benar perlu perombakan yang ini aneh sih emang. Iya. Gue sih gak kapok nyalek ya karena kemarin gue gak pernah turun ke lapangan, gak pakai duit, gue cuma happy doang naruh nama gue doang, jadi kalah juga ya udah dah. Tapi temen gue yang senam di 10 kampung tapi kalah juga kan kesian gitu. Dia bilang anjing lah gue udah senam sama ibu-ibu, udah didoain sama mereka, suara gue cuma 3 katanya. Anjing, kesian banget gitu kan. Wah ya begitulah. Mungkin dari Mas Eri nih belum lagi temen gue yang menang tapi partainya gak dapat 4%. Jadi aduh itu lo bisa dibahas. Lebih kasihan banget. Iya. Ada teman gue sehari-hari sebelum nyalek gak pernah ibadah. Tapi karena daerah pemilihannya kebanyakan santri, tiba-tiba sholat dia. Dan kalah juga. Dia udah sampai hafalin doa-doa loh kan. Ini demi pemilu nih. Karena kalah juga, tapi menarik. Ini jadi menarik ya. Jadi menarik. Kalau Mas Erik mungkin sebagai penutup kita sebelum Q&A ada sedikit mungkin melihat tadi ada kesimpulan dari obrolan itu. Sebelum kita mungkin ada yang mau bertanya satu aja. Atau Kania harus bergeser sedikit soalnya. sorry. Mungkin dari Mas Erik singkat aja Mas. Ya nanti jadi catatan aja buat di SPD kan. Ya. Nah, cuma memang kayaknya bercandaannya anak muda harus lebih serius aja nanti ke depannya. Gitu. Bercandaannya lebih serius. Jadi tidak jeduk tapi berisi. Ya. Oke, kalau begitu. Thank you. Yeah. Oke, ada yang mau bertanya? Satu Nanti orang aku dulu. duluan aja kali. Oke. Nanti abis ini Q&A-nya bisa sama Gian Oke. dan teman-teman yang lain. Gue mau izin Pamit dulu. Ya, Tepuk tangan pamit dong dulu. buat Kania. Thank you banget teman-teman udah diskusi. Silakan Kania. Mungkin ada sambil Kania ini ada yang mau bertanya satu. Wah menarik tuh, lucu banget tuh. Senam 3 jam, kalah juga. Itu apa sih awalnya kaku kan dia kan ya? Awalnya kaku. Iya. Kecamatan ke-5 tuh udah mulai lentur, udah mulai pede tuh. Kayaknya menang nih gue nih. Udah didoain ya. Iya. 2, 3. Oke. Silakan yang mau ditanya. Mungkin ada mic ya. Perkenalkan, gue Jatmo, gue komika dan konten kreator yang tertarik sama bidang politik. Ini menarik banget sih diskusinya soal anak muda. Mengingat kita gue tuh tertarik banget sama salah satu bagian diskusi tentang definisi anak muda. Jujur bang, definisi anak muda di Indonesia tuh berubah-ubah. Bahkan KNPI aja, Komunitas Nasional Pemuda Indonesia, isinya bukan anak muda. Iya anak muda tapi punya tambang. Anjing aneh banget. Aneh banget, biasanya anak muda kan tarik tambang, ada tariknya. Iya. Ya, punya tambang, maksud gue itu kan gak anak muda banget, merepresentasikan anak muda mayoritas. Nah pertanyaan gue, mungkin gak sih kita punya isu yang emang anak muda banget, yang dari Sabang sampai Merauke, dari kaya sampai miskin, itu anak muda banget. Yang gue bayangin tuh kayak misalnya, rumah, isu soal mental health mungkin, kalau sekarang orang-orang lagi percaya sama psikolog, atau isu-isu lain mungkin yang mungkin emang dari semua kelas anak-anak muda itu sepakat bahwa ini tuh isu anak muda. Itu sih dari gua. Ini up to ketiga pembicara. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas. Menarik ya.
banyak organisasi-organisasi muda yang isinya bukan anak muda dan kehidupannya tidak representatif anak muda gitu. Anak muda punya tambang kan, biasanya kan anak muda punya utang kan biasanya kan. Ini punya tambang itu udah gak make sense gitu. Nah mungkin gimana sambil kalau ada yang lain, mungkin dari Gamal, mulai dari Gamal dulu deh. Konten kreator juga nih. Ya ini kan lagi-lagi masalahnya adalah yang dipilih itu adalah orang yang paling baik saat kampanye. Ya kalau adu-aduan baik, pasti kan yang paling baik yang punya tambang. Karena kan asupannya lebih banyak. Gue sih punya duit tapi gak cukup buat sebanyak itu gitu kan. Jadi jangan heran kalau yang menang anak muda punya tambang karena ya dia yang paling baik lah. Gue meskipun udah bacaan gue, sholat gue panjang tapi kan sembako gue dikit gimana kan. Tapi kemarin gue juga gak ngasih sih. Karena gue tau pasti kalah jadi gue gak ngasih. Kalau isu yang semua orang, semua anak muda lintas generasi, ya rumah sih pasti ya. Tapi kan rumah udah diurusin sama Pak Prabowo kalau gak salah kan ya. Kan ntar dikasih gratis tuh rumah. Ada 250 rumah yang gratis. Nah lo anak muda rebutan dah tuh 250 rumah. Berapa juta orang tuh, gila. Ya lumayan tapi kan daripada gak ada gitu. Ya, gue sih bingung ya dari gue itu aja. Dan lagi... Ya masyarakatnya jangan pilih yang baik lah, pilih yang pinter. Kalau pilih yang baik ya anak muda punya tambang yang menang. Gimana? Asupannya paling banyak dia. Gimana gue mau menang gitu? Iya, oke. Ideal. Ya, jadi ini memang menjadi sebuah dilema ya. Karena tadi itu bagaimana cara mengambil kesimpulan bersama anak muda yang sangat banyak di Republik ini kan nampaknya perlu diformulasikan metodologi seperti apa. Tapi kan saya lihat juga pasti kan ada beberapa kali lembaga-lembaga survei, saya yakin juga sudah menyebar survei tentang apa sih yang menjadi main concern anak muda. Di beberapa survei yang berseliweran, kalau saya tidak salah ya, itu kan pasti main concern anak muda itu katanya masalah lapangan kerja, kemudian pendidikan, kemudian kesempatan atau kemudahan berusaha, begitu kan. Nah ini kan berdasarkan survei, karena kalau dibilang isu bersama kan salah satu tools yang paling possible itu kan survei tadi. Karena kita tidak punya forum, tidak ada satu tempat untuk mengambil konsensus itu. Misalnya yang kami lakukan juga kemarin di Remu Pemuda, setelah kami berkeliling, per hari ini sudah 24 provinsi, kami juga pada akhirnya berusaha merumuskan dari hasil diskusi kami dengan beberapa kelompok pemuda. Ya kalau kami dari perspektif organisasi kami ya juga menghasilkan pada akhirnya ada 5 komitmen, namanya Pancakoda, 5 komitmen anak muda. Yang kita dorong memang satu pengembangan SDM menuju Indonesia Emas 2045. Kedua kita bicara soal sustainability atau pembangunan berkelanjutan. Karena kita tahu bumi di masa depan adalah bumi yang sama yang kita huni sekarang sehingga harus dijaga. Yang ketiga itu hilirisasi industri. Karena setelah kami diskusi bahwa ini adalah salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat perihal kedaulatan teknologi informasi. Dan yang kelima adalah Indonesia harus memposisikan diri dalam menghapuskan penjajahan di atas dunia. Maka dari itu kita membela misalnya saudara-saudara kita di Palestina. Nah 5 isu ini yang kalau berdasarkan metode kami eksperimentasi ini kami keliling Indonesia, kami coba sintesakan melahirkan 5 ini. Tapi kembali lagi pertanyaannya betul yang dibilang Mas Seno tadi. Apakah kalau ditanyakan ke seluruh anak muda, anak muda ada 5 isu ini lu sepakat gak? Belum tentu juga sepakat semua kan. Jadi memang pada akhirnya metodologi pengambilan keputusan ini yang harus kita ramu bersama. Tapi apapun itu menurut saya tugas kita sebagai anak muda itu adalah jadi active citizen. Setidaknya mau mempertanyakan, mau baca, mau belajar, mau terlibat. Itu bagi kami adalah good progress lah. Dibandingkan pada akhirnya menjadi apatis dan tidak melakukan effort sama sekali. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Oke, thank you Ideal. Dari Mas Seno? Ya menurutku impossible juga ya kita membayangkan kita akan, saya anak muda gitu. Karena karakter politik muda itu juga bisa dilihat dari cara juangnya kok, bukan dari klaim-klaim kita. Kita lihat Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan lain sebagainya. Mereka masih muda pada waktu itu, angkatan 45 ya. Ngomongin tentang perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme Belanda. Mereka nggak pernah kok bilang, saya adalah anak muda. Nggak pernah juga, dari yang aku tahu. Tapi semua orang bisa lihat bahwa revolusi Indonesia waktu itu adalah revolusinya anak muda. Karena caranya adalah cara-cara anak muda. Semuanya egaliter, nggak ada yang punya privilege. Semuanya berjuang, punya perjuangan yang sama, isu yang sama tentang keberpihakan pada yang lemah. Itu anak muda banget, tanpa kemudian perlu diklaim sebagai anak muda. Nah soalnya sekarang adalah, ada nggak sih orang yang secara biologis usianya tua, tapi memperjuangkan isu anak muda? Kayaknya juga ada kok. Nah bagaimana ini mendefinisikan mereka ini?
repot Pak. Ini udah secara biologis nggak muda, tapi memperjuangkan isu-isu anak muda. Ada juga anak-anak muda yang secara biologis masih muda, tapi menggunakan cara-cara yang nggak muda banget. Itu juga banyak. Maka buat saya sekarang yang penting adalah bagaimana kita mendorong agar anak-anak muda ini bisa menunjukkan karakter itu. Mau di partai politik manapun, mau nggak berpartai sekalipun, tapi punya satu semangat zaman yang sama gitu loh. Kita ini menghadapi apa nih saat ini? Situasi dunia kayak apa, situasi hari ini kita politik nasional kita seperti apa. Toh banyak kok simpangan-simpangannya yang kita bisa bersatu dan menyuarakan satu common issue dan melawan common enemy yang sama. Kita sering kali kok melakukan itu. Mau memaksakan itu terjadi, aku rasa memang banyak tantangannya. Tapi dengan momentum Sumpah Pemuda 2028 ini semakin dekat, kayaknya semakin urgent isu-isu ini untuk dibahas. Semakin urgent masalah semacam ini untuk dipertimbangkan karena ini satu ikhtiar yang positif. Pemilu kita itu biasanya baru diperbincangkan setahun menjelang pemilu. Sistemnya kita mau gimana, gini. Ini kan 5 tahun sebelum pemilu kita udah mulai ngomongin tentang ini. Ini hal yang positif biar nggak kaget juga. Semuanya bisa mempersiapkan diri, semuanya bisa membenahi diri masing-masing, evaluasi apa yang terjadi kemarin. Dan aku rasa kita sepakat bahwa pemilu kita kemarin sama sekali nggak ideal. Apapun dari sektor manapun itu nggak ideal. Dan itu yang harus kita mulai intensifkan untuk bicara. Itu aja mungkin. Oke, thank you Mas Eno. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, wis banyak. Oke, mungkin dari Mas yang baju merah dulu. Boleh, silakan. Halo, selamat sore. Perkenalkan saya Aldin, saya mahasiswa semester 1 dari Presiden University. Kebetulan saya kesini dari Cikarang, pengen ngobrol langsung sama kakak politisi yang saya sering tonton di YouTube nih. Nah, jadi begini, kita kan tahu bahwa jika seandainya anak muda itu buta politik, kita buta semuanya. Politik itu banyak berpengaruh terhadap banyak hal yang ada di negara ini, mulai dari kondisivitas ekonomi, inklusivitas terhadap sistem pendidikan, dan berbagai macam hal lainnya itu berpengaruh terhadap sistem politik yang ada di Indonesia. Nah, yang kita tahu di masyarakat juga, untuk anak-anak seumuran kita, Gen Z, saya kebetulan umurnya masih 18 tahun, kita sering melihat bahwa Gen Z itu sering berpikir untuk menentukan pilihan politiknya hanya melalui 2 variabel. Kalau nggak variabel X, ya variabel Y gitu. Misalnya kalau orang nggak makan, mereka selalu berpikir berarti mereka nggak lapar, tapi kan bisa jadi mereka sakit dan lain-lain. Nah, itu kan artinya mereka itu hanya memiliki sudut pandang yang sangat pendek dalam berpikir mana sih pilihan politik yang tepat bagi mereka. Bahkan jika seandainya mereka ditanya apa sih yang menjadi dasar pilihan mereka dalam memilih suatu caleg ataupun calon, itu kadang kan mereka sering bilang dari TikTok gitu. Jarang ada yang membaca buku dari jurnal, dari bahan literasi seperti buku dan berbagai macam hal lainnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini kan secara tidak langsung ini menjadi mata rantai yang bisa membuat generasi kita ini, generasi saya khususnya di Gen Z, itu untuk berpikir semakin bodoh gitu. Apalagi karena misalnya di TikTok sendiri jarang nih ada edukasi politik yang secara bagus dan konklusif gitu. Jarang ada orang seperti Bang Gamal gitu yang bisa memberikan penjelasan politik secara bagus dan menarik gitu. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan ya bagaimana sih kita sebagai anak muda ini, sebagai yang nantinya akan menjadi change of revolution di Indonesia ini bisa membantu mungkin kakak-kakak politisi, kakak-kakak teman-teman yang berpolitik pada pemerintahan untuk membantu anak-anak seangkatan kita itu agar tidak buta politik. Sekian, terima kasih. Oke. Mungkin dari Mas Erik pengen ngopi dulu. Silakan. Susah juga ya. Susah ya. Susah. Pertanyaan dari anak umur 18 tahun nih. Umur 18 tahun. Iya. Ini kalau milihnya yang nggak baik tadi tuh. Pasti milihnya yang pintar dia ya. Ya, tapi sekalian tadi menyambung pertanyaan yang sebelumnya kan. Kalau ditanya anak muda mau ngapain kan, anak muda itu kan biasanya identik dengan perubahan. Nah, saya kira mumpung belum punya beban hidup gitu ya, jadi oposisi aja. Jadi oposisi. Perannya dimanapun lah kira-kira. Kritik, ruang kebebasan segala macam. Itu aja karena belum punya beban politik. Kalau kayak saya udah punya belum punya beban hidup. Kalau udah punya beban hidup, komprominya banyak.
Jadi kita lihat parpol-parpol itu kenapa enggan beroposisi karena bebannya banyak. Pertimbangan itu. Kalau anak muda ya udah jadi oposan aja. Itu cara yang paling baik. Kemudian teman-teman muda ini punya peran dan akhirnya makin kritis, makin aktif, makin dikenal dan mudah-mudahan bisa jadi aktor perubahan ke depan kan. Oke. Itu sih kalau dari saya. Oke, thank you Mas Erik. Mungkin dari Mas Eno. Ya Pak Erik, terima kasih. Kalau partai yang saya pilih kan udah teruji di luar pemerintah Pak. Itu kenapa saya di partai itu. Gitu. Saya nggak punya jawaban yang cespleng itu soal pertanyaan itu. Karena memang problemnya kan ini menyangkut 52% populasi. Yang nggak mungkin bisa dijawab oleh seorang Seno Bagaskoro, seorang Aidil, seorang Faris Gamal sendirian. Saya nggak percaya hal itu ada solusi pelengnya. Ini problem ekosistem yang itu terjadi sudah lama. Tapi setidaknya saya bisa mengambil langkah pribadi saya. Saya bukan dari keluarga politisi, tapi saya masuk parpol dan saya berproses di sana. Itu yang saya coba upayakan. Artinya dengan saya sendiri berpolitik dengan caraku, aku coba untuk tampil sebaik-baiknya, melakukan fungsi-fungsi dan ikut dalam kelembagaan partai. Buat aku itu bisa jadi satu cara perlawananku terhadap situasi itu. Nah, teman-teman mungkin bisa punya ekspresi yang berbeda dan it's okay. Di partai manapun juga boleh, di luar partai juga boleh. Tetapi setidaknya punya satu call of action gitu, mau ngapain gitu. Aku tahu ada kondisi keresahan begini. Terus what can I do? Kalau kita menunggu negara membuat satu ini ya kelamaan Pak. Ya kitalah yang kemudian harus proaktif melakukan itu. Itu langkah pribadiku karena aku jujur nggak punya jawaban obat manjurnya. Ini problem generasi yang ya kalau orang lain begitu kita jangan ikut-ikut begitu. Itu aja jawabanku. Itu terima kasih Mas. Oke, mungkin Aidil. Iya. Jadi memang kalau dikatakan bahwa ada kecemasan bahwa generasi sekarang itu takutnya tadi kalau bahasa Masnya makin bodoh, itu kan bagi saya memang itu tadi kembali lagi dari preferensi anak muda zaman sekarang. Kan kita ada punya kecenderungan senang mengkonsumsi konten-konten yang memang tidak berat, hal-hal yang sangat ringan begitu kan. Bahkan kan kalau di kelompok intelektual juga takutnya ada istilah namanya shopper knowledge gitu, pengetahuan supir. Jadi bahkan di level-level aktivis ataupun pengamat itu hanya mampu mengkooptasi pemikiran permukaan yang populer itu tanpa mendalami ilmu atau subjeknya. Nah sehingga kalau dikatakan tadi lantas apa yang harus dilakukan ya saya kembali lagi ke tadi bahwa ini tanggung jawab bersama buat teman-teman yang tersadarkan tugasnya adalah mengedukasi teman yang lain. Teman di kelas kamu, teman satu organisasi kamu, teman kosan kamu. Kalau kamu yang merasa sadar bahwa politik itu penting, edukasi yang lain. Kedua setelah misalnya kamu secara persen sudah berusaha melakukan yang kamu bisa, yaitu tadi kalau rekomendasi saya kita dorong dari stakeholder yang lain. Satu, infiltrasi melalui instansi pendidikan formal, SD, SMP, SMA, kuliah. Bahkan mungkin juga ada kultur perguruan tinggi yang perlu kita sedikit evaluasi. Saya tidak katakan semuanya, tapi saya sangat merasakan bahwa banyak kampus itu yang alergi terhadap gerakan kepemudaan. Jadi kalau katakanlah ada organisasi ekstra, katakanlah Cipayung Plus, ada HMI, PMII, GMNI, KMHDI, PMKRI. Saya lihat ada beberapa universitas malah yang alergi ketika organisasi ini melakukan penetrasi di kampusnya. Padahal ini kan lokus terdekat untuk mengedukasi anak muda betapa pentingnya politik. Sehingga kalau bahasa saya dari pemerintah misalnya melalui pendidikan tinggi ini bisa diintervensi, ya bagi saya harus ada keterbukaan bagi institusi pendidikan tinggi untuk menyambut datang organisasi kepemudaan, HMI, PMII, GMKI, GMNI dan lain-lain untuk masuk dan besar di kampus. Karena kan kita nggak mungkin mengharapkan orang itu semuanya mau mengkonsumsi konten berat di HP. Paling memungkinkan adalah ketemu secara fisik, ngopi, terus diskusi. Nah pendekatan itu yang kadang dilakukan oleh organisasi-organisasi kepemudaan konvensional tadi. Terus yang selanjutnya mungkin yang saya bisa tambahkan juga ya harapannya memang dari perspektif partai politik juga melakukan penguatan dalam perkaderannya gitu. Saya lihat ada beberapa partai politik yang sudah melakukan proses-proses edukasi terbuka, bikin program yang mana orang non parpol tersebut pun bisa ikut dan terlibat gitu kan. Ya saya rasa ini adalah hal yang baik dan positif untuk ditiru. Makanya bagaimana juga partai politik bisa bergerak untuk lebih jemput bola ke bawah. Karena ini dilema kalau tadi dikatakan bahwa banyak ya betul free riders menggunakan partai politik. Tapi di satu sisi tidak bisa dinafikan juga banyak partai politik yang memang sengaja membagi-bagikan opportunity itu juga kalau kamu punya modal gitu kan. Tidak sedikit di pilkada misalnya ada pengusaha kaya atau tokoh yang sangat populer tidak punya partai, tidak berminat,
partai politik yang datang menjemput. Bilang kamu maju aja nih pakai partai saya. Jadi kan ini tanggung jawab kita bersama. Jadi stakeholder kepemudaannya perlu terlibat lebih aktif, institusi pendidikan lebih terbuka, partai politik bergerak keras, sehingga ya semua kita bareng-bareng kita dorong ini supaya ada perubahan yang lebih baik mungkin ke depan. Itu mungkin. Oke, Teo. Mungkin dari Gamal ada yang ditambahkan? Ya kalau ngomongin gimana biar berubahnya sih setuju sama Bung Seno. Gak ada obatnya sih. Bagaimana mau obat? Obatnya apa? Tadi kalau gimana biar milihnya itu milihnya gara-gara baca jurnal. Dosen gue nyalek kalah semua. Gak bisa menang. Gue lagi S2 di UI. Dosen gue nyalek ada banyak. Semua kalah. Suaranya kecil-kecil. Udah gak ada harapan deh gitu. Ya tapi kan ini memang gak ada obatnya. Ya paling kalau kitanya sadar ya kita sadar lah. Jangan ikut-ikutan. Ya gue pun kan nama panggung gue kan di TikTok kan calon wali kota. Tapi sekarang gue sadar gue gak bakal menang. Nyawal kot. Sekarang mimpi gue calon menteri. Karena tinggal tunjuk aja kan. Kalau wali kota udah gue gak bakal menang deh udah. Jadi emang gak ada obatnya ya terima aja. Ini kan resiko demokrasi. Ya bagaimana lagi. Ya siap-siap aja lah 2029 nanti kita akan ya takutnya Gibran maju ya. Nah, nanti aja kita ngobrol. Tadi kok pakai nyambungin, kalau Gibran maju 2029 kan udah melewatin proses. PDIP dukung nggak? Kan udah melewatin proses tadi kan, Ini bisa didukung atau enggak? Udah ada ujiannya. Oke. Tepuk tangan dong pada jawabannya. Mungkin sebagai pertanyaan closing karena waktu juga sebenarnya pertanyaan yang akan menyimpulkan obrolan kita pada hari ini. Setelah mereka terpilih yang katanya tadi kemarin mengeksploitasi dan lain-lain. Kira-kira 5 tahun ke depan kepedulian mereka terhadap anak muda tetap ada dan apakah terulang lagi nanti di 2029? Kata-kata mungkin bukan Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta nanti disebut dan bagaimana budaya pop ini bisa tetap substansi dilakukan. Mungkin dari Mas Seno. Ya menurutku kalau kita masih memelihara situasi kayak sekarang dan lihat naga-naganya suasana politik kita sekarang, sangat mungkin ya 2029 kita masih di situasi seperti ini. Artinya ya kan Gen Alpha lagi yang ini, ngopi bareng Gen Alpha, itu nanti yang spanduk-spanduk yang keluar. Itu kampanyenya di tempat-tempat kopi. Tempat-tempat kopi gitu terus Pak, itu ketemu anak muda ya kan, ya formalitasnya begitu. Susah kalau membayangkan akan ada perubahan signifikan dengan situasi politik hari ini. Tetapi bukan berarti tidak ada harapan. Menurutku masih ada harapan kok. Kalau kita mendesain sistem pemilu yang lebih baik untuk 2029, bukan nggak mungkin 2034 kita bisa diperbaiki dengan lebih baik. Toh sekarang masih ada, aku bilang tadi, waktu yang cukup panjang. Anak-anak muda yang kritis juga menurutku makin banyak kok. Buat aku teman-teman muda itu bukan nggak semuanya kok anti sama politik. Ini membantah anggapan umum ya, kalau anak muda itu apolitis. Menurutku banyak kok yang sadar. Cuman memang ini kayak ibarat apa ya, cinta bertepuk sebelah tangan antara anak muda sama partai politik dan para politisi. Politisi butuh anak muda, mereka pengen untuk jadi muda. Karena secara kuantitas juga besar. Maka mereka pakai segala cara untuk bisa komunikasi ke anak muda. Anak muda juga tertarik kok dengan politik, faktanya juga teman-teman ditanyain tentang situasi politik, mayoritas terutama di kota-kota besar ya. Tahu juga kok apa yang terjadi, cuman malas saja untuk ikut terlibat lebih dalam gitu, karena mungkin bayangkan ruhutnya udah males. Nah, cinta bertepuk sebelah tangan ini jadi PR, gimana kita mentranslate antara satu sama lain. Di politisinya untuk bisa lebih, jadi anak muda yang gak norak lah. Perjuangkan isu-isunya, bukan artifisialnya, bukan kosmetik politiknya. Jadi di depan anak muda kita juga harus bisa membawa, ini loh teman-teman ada higher call, kenapa kita harus ke politik. Bagaimana cara kita menjadi messenger untuk itu ke kalangan generasi kita. PR kita semua, bukan aku sendiri, PR-nya semua untuk bisa menggerakkan itu. Dan aku rasa itu yang penting, karena kalau kita nggak segera melakukan itu, ya selamanya politik ini hanya akan, demokrasi kita ini demokrasi pura-pura lama-lama. Bisa crash, seakan-akan aja kita pakai prinsip demokrasi, one man one vote, kedaulatan rakyat, tetapi malah ini jadi hajatan elit-elit politik. Berbahaya kalau itu diteruskan seperti itu. Kita menolak itu. Kalau aku. Oke. Karena pada akhirnya pilpres, pilkada, pileg kemarin yang itu hajatannya para elit politik dan artis-artis ya. Karena yang kaya mereka sebenarnya. Mungkin ideal. Ya,
mungkin kalau berkaca dan 2029 tentu saya sebenarnya ingin mengajak dalam artian jangan sampai kita menganggap politik ini hanya musiman aja. Misalnya ini kan kita semua ini diskusi politik, bahas politik kan pilkadanya baru lewat, pilpresnya baru lewat. Sedangkan kan pemilihan nanti serentak lagi 2029. Nah selama 5 tahun ini inilah nanti akan jadi ajang pembuktian. Apakah memang kita menselebrasi terlibat dalam politik itu hanya ketika ada momentum, ataukah ketika tidak ada momentum kita tetap senang dan gandrung dengan topik-topik diskusi seperti ini. Maka dari itu kan kadang juga ya saya mungkin ada teman juga tentu di beberapa partai politik yang melihat bahwa kalau tidak ada momentum politik kadang mesin partai itu juga tidak terlalu mati juga, tidak melakukan proses pergerakan sebagaimana mestinya. Mereka muncul nanti pas mendekati tahun politik lagi. Maka dari itu ya tentu kita mengajak semua stakeholder tadi untuk para politisi meskipun tidak ada momentum politik harapannya tetap turun melakukan sosialisasi di tengah masyarakat. Bagi anak muda meskipun tidak ada momentum politik, ya mari kita ramaikan diskusi-diskusi intelektual, forum-forum intelektual, forum-forum organisasi, biar kita sama-sama termotivasi dan mau mendengar. Eksekutif, legislatif, semua bertanggung jawab, memiliki derajat tanggung jawab yang sama dalam hal ini. Terutama ya kayak komisi.co juga kan saya sangat apresiasi dalam artian komisi ini kan tetap bagaimana caranya mendiskusikan politik ini asik. Gitu kan, sedangkan banyak mungkin bagi anak muda mengkonsumsi media massa mainstream tidak begitu relate, tapi ketika bagian misalnya emang kontennya kan memantik pertanyaan gitu kan, sehingga orang tertarik untuk pada akhirnya mendiskusikan itu. Maka dari itu mungkin terakhir juga buat anak-anak muda, ya saya sangat merekomendasikan, satu terjun ke partai politik itu bagus dan perlu. Namun apabila memang merasa kayak callingnya belum ingin berwarna, silakan terjun ke organisasi-organisasi kepemudaan yang manapun itu. Semuanya baik. Yang penting kita berkelompok karena ya itu sepemahaman saya, narasi-narasi intelektual kritis itu biasanya lahir di diskusi-diskusi. Karena agak berat kalau mengharapkan kita dapat informasi yang esensial itu hanya mengandalkan sosial media atau kita jalan sendiri-sendiri. Seperti itu mungkin. Oke, thank you Aidil. Tapi menarik tadi bahwa ternyata nggak semua partai politik itu kesehariannya partai politik. Ada juga partai politik yang kalau lagi nggak musim partai politik ya dia stasiun TV kan. Iya. Kamal tambahin. Kalau dibilang ada perubahan gak 5 tahun lagi gue sih pesimis ya. Makanya mempersiapkan 2029 gue sekarang lagi belajar ngopi. Belajar kopi. Iya biar lebih bisa ngeblend lah nanti lah. Iya, gitu kan. Gue lagi bedain americano sama latte bedanya apa gitu. Dulu gue gak paham soalnya, maksudnya terlalu tua gue jadinya. Padahal masih muda sebenarnya. Senam, lagi belajar senam nanti. Ya. Gue baru tahu vanilla latte sama kopi susu tuh beda ternyata. Nah itu kan perlu. Spotify rap lo harus Bernadia kan. Kan sekarang gue Scorpion, ketuaan gitu kalau Scorpion. Ya itulah paling ya, gue pesimis sih. Jadi ya paling gue berharap gue ada job jadi tim ses capres lah 5 tahun lagi ya. Siapa tahu jadi wakil menteri kan kita gak tahu ya. Kalau nyawal kot ya gue pasti kalah lah udah lah. Pasti kalah ya. Oke. Mas Erik, terakhir tadi gimana melihat 5 tahun lagi, apakah di sepanjang 5 tahun isu anak muda ini tetap ngomongin atau ternyata cuma buat pemilu doang, dan bagaimana budaya pop ini yang sebenarnya harusnya membuat politik progresif ini baik tapi tidak kehilangan substansinya. Iya, sama kayak Gamal. Situasinya nggak akan banyak berubah gitu ya. Kecuali Gamal makin lentur senamnya gitu. Karena ini kan eranya aja. Proporsi anak muda dunia ini kan makin tua. Perkiraan 2050 tuh usia anak muda itu justru akan jadi minoritas. Nah mungkin itu saatnya anak muda balas dendam tuh nanti. Nah, karena udah minoritas dia akan jadi ini oligark kan. Nah situasi ke depan isu anak muda akan tetap jadi dominan karena mayoritas pemilih masih tetap usia-usia di bawah 40 tahun gitu. Makanya kemudian ke depan yang perlu diperhatikan ada gini. Kalau anak muda dibilang jauh dengan politik, enggak. Kita lihat beberapa gerakan sosial politik itu. Mereka protes kok putusan MK, mereka protes RUU KPK, mereka protes RUU KUHP dan masih banyak lagi contohnya. Tapi ketika mereka protes, misalnya putusan MK terakhir, loh kok protes putusan MK kamu PDI ya? Kan nggak mau dia disebut PDI. Oke. Ketika mereka protes gini, loh kamu oposisi ya? Kamu PKS ya? Nggak mau. Tapi kalau dia setuju kan dengan isu ini? Enggak. Nah itu yang kemudian jarak itu yang tadi, cinta bertepuk sebelah tangannya itu harus mulai dijawab oleh partai politik, bahwa partai politik menunjukkan keberpihakannya terhadap isu-isu yang memang anak muda juga punya kepedulian di sana. Itu sih kira-kira. Oke, tepuk tangan buat
para narasumber kita. Terima kasih banyak buat Mas Eno, Mas Aidil, Mas Gamal, dan Mas Erik. Ya semoga 5 tahun ini ya, kalaupun perubahannya dikit, ya lebih waras lah kitanya ya. Sebagai anak muda juga lebih waras, memilih tidak hanya yang baik, tetapi memilih yang pintar. Dan semoga diskusi-diskusi politik ke depannya semakin banyak sehingga tidak hanya menjadi musiman yang 2029 baru tuh muncul diskusi-diskusi, muncul kegiatan-kegiatan yang menarik anak muda. Kalau gitu terima kasih banyak juga buat Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Jubir Warga yang sudah mensupport dan bersama-sama melakukan diskusi ini. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi, Rembuk Pemuda, mungkin dari PDIP, Bro Gamal juga kita bisa berdiskusi lagi ke depannya. Yang pasti tidak senam bareng. Kalau gitu terima kasih banyak juga, terima kasih juga buat Tengah Distrik Kampung yang sudah menyediakan tempatnya. Jangan lupa follow komisi.co, subscribe, dan share video ini. Komen juga kalau pendapat kalian berbeda dengan para narasumber. Sampai ketemu di diskusi lainnya di Meet the Politician Live selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.